Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulutus, kali ini kita membicarakan sebuah tema, sebuah pembahasan yang tidak saja penting, tapi cukup serius, yang menyangkut hajat hidup rakyat Indonesia, menyangkut hajat hidup 275 juta rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Apakah negeri ini akan berlanjut ke depannya dengan baik-baik saja, atau mengalami kerikil-kerikil tajam, mengalami hampasan-hampasan yang berakibat adanya konflik di mana-mana, pemberontakan-pemberontakan akibat ulah penguasa yang telah melakukan sesuatu yang di luar kewajaran yang ditentang oleh banyak pihak. Pelotus, seperti kita ketahui, 3 hari yang lalu atau 4 hari yang lalu, sekitar hari Sabtu, tanggal 10 Desember 2022, kota Solo dihebohkan dengan menikahnya Kaisang Pangarep dan Erina Gudono, anak Presiden RI Joko Widodo, yang melibatkan pengamanan yang begitu banyak, yang begitu ketat, sekitar 11.800 personil gabungan tentara dan polisi. Seolah-olah negeri ini atau kota Solo sedang mengalami perang. Ribuan tentara dikerahkan, kemudian alat-alat berat, alat-alat bersenjata, pansir dikerahkan, seolah-olah negeri ini dalam keadaan memanas. Banyak tantangan-tantangan, banyak musuh dari luar yang mau dihalau. Dengan adanya pandangan tersebut, terdapat berbanyak ragam tanggapan-tanggapan. Ada yang menganggap pemerintah tidak peka, ada yang menganggap pemerintah atau penguasa saat ini sangat berlebihan di tengah kondisi rakyat yang lagi susah, kondisi rakyat yang lagi miris kehidupannya. Lalu Presiden RI melakukan pernikahan putranya, putra-putrinya, dengan melakukan begitu parade yang cukup memiriskan hati rakyat Indonesia, yaitu begitu mewah, kemudian melibatkan personil tentara dan polisi yang begitu banyak. Namun ternyata setelah ditelusuri bahwa skenario itu adalah sesuatu yang tidak berdiri tunggal. Skenario pengerahan seolah-olah ada ancaman besar di negeri ini, sampai-sampai pernikahan putranya dijaga oleh belasan ribu tentara dan personil polisi, itu adalah ada kaitannya dengan hal bahwa negeri ini tidak baik-baik saja. Maka untuk menghadapi pemilu tahun 2024 perlu dipikirkan lagi, perlu ditunda, seperti mulai bagaimana Ketua MPR Bambang Susatyo mulai bernyanyi bahwa beberapa hal dalam berbagai pertimbangan, maka pemilu kemungkinan tidak etis ketika harus digelar pada tahun 2024. Dalam kajian Merah Putih beberapa waktu yang lalu, seperti tidak biasanya, cukup tegang kajian Merah Putih yang ada. Dari kajian tersebut, yang disampaikan oleh Sutoyo Abadi, koordinator kajian politik Merah Putih, merangkum ada sekitar 9 skenario yang akan dibuat oleh pemerintah untuk bagaimana menunda pemilu, atau bagaimana pemilu tidak terjadi tahun 2024 yang karena pemerintah atau penguasa saat ini belum siap. Skenario pertama adalah percepatan lahirnya RKUHP dan akan dilanjutkan dengan skenario konfrontasi, kondisi perut rakyat lapar, krisis. Maka dana pemilu yang sengaja dibuat fantastis akan digunakan untuk mengatasi krisis perut lapar dan mengatasi persoalan-persoalan kerakyatan. Skenario yang kedua yaitu melakukan cipta kondisi kerusuhan terukur, kepanikan yang mendukung suasana perut rakyat lebih penting daripada perebutan kekuasaan. Skenario yang ketiga yaitu mengesahkan RKUHP sebagai pentungan bagi oposisi, dan siapa saja yang coba melawan akan dihabisi oleh RKUHP. Negara yang punya menahan segala seorang, negara berhak menahan atau penghinaan kepada kepala negara selama 6 bulan lamanya. Kemudian skenario yang keempat adalah akan ada keributan tentang stok pangan langka. Rakyat akan dimobilisasi untuk melawan siapapun yang menantang penundaan pemilu. Skenario yang kelima, rejim akan meminta KPU sengaja membuat anggaran yang fantastis, yaitu sekitar 162 triliun, sehingga negara tidak sanggup untuk melaksanakan pemilu pada tahun 2024. Kemudian skenario yang keenam yaitu rejim yang telah melantik 275 bupati dan wali kota itu dibuat untuk tunduk pada aturan yang telah dilakukan dan diskenarikan oleh penguasa pusat saat ini. Kemudian
Skenario yang ketujuh yaitu untuk menjaga keamanan dan stabilitas daerah, TNI, Polri, BIN mutlak harus membackup full kebijakan pemerintah pusat. Kemudian skenario yang ke-8, KPU, Bawaslu, MK atas dukungan media akan mengeluarkan pernyataan bersama untuk tak sanggup melaksanakan pemilu dalam waktu dekat atau tahun 2024 dan setuju pemilu ditunda. Kemudian skenario yang terakhir yang ke-9 yaitu kondisi keamanan dan potensi lahirnya protes rakyat melalui demo-demo, maka dengan program PPKM dihidupkan kembali atau COVID dihidupkan kembali. Ini adalah 9 skenario-skenario jahat yang telah dirancang oleh penguasa. Siapakah penguasa? Bisa istana, bisa DPR, dan bisa siapa saja yang belum siap mengalami perubahan pada tahun 2024. Dan hal ini telah menjadi penentangan di mana-mana. Kelompok-kelompok mahasiswa, kelompok-kelompok pro-rakyat, kelompok-kelompok oposisi, sampai para pakar, termasuk Bung Refli Harun, telah membuat ini dalam kanal YouTube-nya yang mengatakan bahwa ketika pemilu ditunda, maka konflik berkepanjangan atau konflik akan muncul di mana-mana. Begitupun juga dengan pakar hukum tata negara Yusril Iza Mahendra bahwa mengatakan penundaan pemilu adalah pelanggaran konstitusi. Ketika seorang Yusril Iza Mahendra sudah berkata demikian, maka hal ini harus kita lihat sebagai bentuk bukan bagaimana mengada-ada, tapi ini berdasarkan kajian hukum yang sudah sangat-sangat tepat. Bahwa negara bisa terjadi kondisi kekosongan pemerintahan, the burst of power. Itu. Kemudian Yusuf Kala juga sudah mengatakan bahwa penunda pemilu dari 2024 ke 2027 atau seterusnya adalah pelanggaran konstitusi. Namun, Polotus, jika hari ini pemerintah tetap kekeh memaksakan bahwa pemilu harus ditunda dengan berbagai alasan tadi, bahwa adanya ketidaksiapan dana KPU, kemudian adanya pemerintah, adanya konflik di mana-mana, kemudian adanya perut rakyat yang lapar, adanya bencana-bencana yang seharusnya dana pemilu yang begitu fantastis harusnya diarahkan kepada penanganan permasalahan dan persoalan-persoalan rakyat, sehingga sangat layak kalau pemilu untuk ditunda. Itu memang kalau kita lihat sepintas cukup bagus, cukup elegan, namun ternyata di balik semua itu ada skenario-skenario terselubung, ada skenario-skenario jahat yang bagaimana melanggengkan kekuasaan dengan tanpa melalui jalur dan proses demokrasi. Dan hal ini lobby-lobby pun sudah berjalan. Banyak para pihak sudah masuk angin, termasuk mungkin lembaga MPR yang hari ini Bambang Susatyo sudah mulai bernyanyi tentang penundaan pemilu. Beberapa menteri seperti Menteri Bahlil dan lain-lain juga bicara tentang penundaan pemilu. Ini berbahaya. Seluruh elemen-elemen rakyat Indonesia harus melakukan perlawanan. Mulai dari mahasiswa, stakeholder, bahkan sampai kepala-kepala daerah yang masih setia pada NKRI, masih setia kepada Pancasila, harus berani satu suara melakukan bahwa mengatakan penundaan pemilu tahun 2024 adalah melanggar konstitusi. Demikianlah Polotus dimanapun berada. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.